Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Selamat datang di seri video reputasi bersama saya Salman Raditya Hermawan dari kelas 11 DJKT 6. Nah, di video ini ya, sesuai tadi namanya ya, di seri video reputasi. Nah, di video ini dan seterusnya nantinya saya akan mempresentasikan proyek saya mengenai reputasi untuk persiapan PKL gitu ya. Nah, saya di reputasi ini memilih 5 proyek gitu ya, 5 tema proyek. Nah, salah satunya ini adalah MKK1 gitu ya. MKK1 ini membahas tentang perencanaan dan pengalamatan jaringan gitu ya. Oke. Nah, untuk MKK1 ini memiliki 2 level gitu ya. Ada level 1 yang dimana perencanaan dan pengalamatan jaringannya itu secara simulasi gitu. Jadi tidak dilakukan di real life gitu ya. Nah, kalau level 2-nya itu dikonfigurasi sekalian dengan si perangkatnya gitu guys. Nah, saya pilih level 1 aja dengan sesuai kemampuan masing-masing aja ya. Nah, tema untuk level 1 ini adalah perencanaan pengalamatan jaringan dalam sebuah gedung, sebuah ya bukan sebau. Gedungnya minimalnya 30 pelanggan gitu ya. Atau mungkin bisa dibilang 30 IP gitu ya. 30 IP host dalam satu gedung. Oke, nah proyek reputasi ini MKK1 saya pilih apa? Nah, di sini saya memilih sebuah rumah sakit gitu, sebuah rumah sakit yang terdiri dari 2 lantai ya teman-teman, 2 lantai yang dimana si rumah sakitnya itu minta nih agar perencanaan jaringannya tuh dikombinasikan antara LAN dan juga WLAN. Nah, LAN tuh yang pakai kabel gitu ya, WLAN tuh kayak WiFi seperti itu guys, agar nantinya tuh kombinasi dari kedua ini bisa efisien gitu. Jadi komunikasi antar sesama ruangan di rumah sakit gitu kayak buat dokter, farmasi, kasir, laboratorium itu tetap jalan dan tetap hanya orang rumah sakit aja yang tahu gitu ya, karyawan rumah sakit aja yang tahu. Sementara buat WLAN ini untuk tamu gitu dulu, buat karyawan juga ada gitu, dikhususkan lah ya. Gitu guys. Cuman yang WLAN ini apa istilahnya ya? Mayoritasnya untuk tamu gitu guys, agar mereka juga bisa menikmati jaringan wifi yang sangat kencang sekali ya nantinya. Nah, agar bisa dipisah gitu ya, mereka juga minta gitu buat si jaringan antara tamu dan juga pegawai ini dipisah gitu guys ya, dipisah agar nantinya ya tetap stabil gitu, tetap efisien dan tetap aman juga, agar nantinya tuh tidak ada yang bisa menginterupsi si jaringan dari pegawainya kecuali gangguan dari perangkatnya sendiri gitu guys. Nah, seperti itu ya, agar nanti tamu gak ada yang ngehack si jaringannya. Seperti itu guys. Oke, kita lanjut ke kebutuhan IP-nya ya. Nah, karena tadi minimal 30 pelanggan ya, 30 pelanggan tuh mungkin dalam satu gedung ya, senangkap saya, makanya saya bikin seperti ini guys. Nah, untuk ruang tunggu nih, karena nantinya kan pasti akan banyak tamu gitu ya di ruang tunggu, kita kasih 30 lah. Nah, saya juga kasih kantin 30 nih, karena di denahnya nanti bakal bersandingan gitu antara ruang tunggu dan juga kantin, itu bakal agak sebelahan gitu ya. Oke, lanjut kita ke ruang pegawai. Ruang pegawai ini ruangan yang khusus untuk pegawai gitu ya. Nah, itu saya kasih 25 aja gitu ya, karena kan tidak selalu semua pegawai yang banyak itu langsung di ruang pegawai kan, pasti ada yang di mana gitu ya. Nah, seperti itu guys. Oke, nah setelahnya kita ada resepsionis yang cukup 5 gitu ya. 5 itu untuk PC gitu ya, karena ya resepsionis pasti pakai PC gitu ya. Terus UGD kita kasih 4, laboratorium juga sama 4, kasir juga 4, farmasi juga kita kasih 4 aja guys. Nah, untuk radiologi, administrasi, rekam medis, itu saya kasih 3 aja, cukup lah. Juga untuk poli umum, perpolian ya, ruangan untuk pemeriksaan dan juga ruang IT itu cukup 2 aja guys, karena untuk IT itu ada 2 PC, dan juga di poli umum ada poli klinik itu 1 PC dan juga 1 HP dari si dokternya lah. Oke, itu di lantai 1. Dan di lantai 2 nya nih, di sebelah kanan itu ruang inap level 1 nih, biasanya itu pasti lebih banyak gitu kan. Nah, saya pilih 30 IP di satu ruangan ini gitu guys, pasti akan banyak nampungnya. Nah, ini berangsur-angsur berkurang sebanyak 5 IP. Jadi level 2 25, level 3 20, VIP-nya 15 gitu ya. Oke, nah di sini ada nurse station. Nah, nurse station tuh
yang bagian ke mengurus gitu, mengurus si pasiennya gitu di lantai 2 gitu. Nurse station itu ya kayak pusat informasi buat di lantai 2-nya. Nah, sebenarnya ini nurse stationnya ada dua ya. Ada nurse station 1, ada nurse station 2 gitu. Nurse station 1 itu nantinya akan mengurus ruang inap level 1 dan 2. Nurse station 2 nantinya akan mengurus level 3 dan VIP gitu ya. Nah, ini ruang IT 2 untuk mengurus ke jaringan di lantai 2-nya gitu guys. Seperti itu. Oke, setelah itu kita ke denah. Nah, ini denah dari rumah sakit saya gitu ya, rumah sakit rekayasa gitu ya. Nah, di sini nih tadi yang awalan, yang IP-nya paling banyak nih di ruang tunggu dan juga di kantin. Ini kan pasti orang berseliweran tuh pasti ada di sini gitu. Banyak banget di sini. Oke, nah ini ruang tunggu, ini kantin, ini meja kantin gitu ya buat makannya nanti. Ini resepsionis gitu ya, yang kursi banyak ngejajar ini, sama ada meja sedikit. Ini sebenarnya harusnya 5 sih guys, cuman malah 4 ya karena nggak cukup gitu ya. Jadi saya taruh aja 4. Oke, nah ini di sini nih, ini toilet, ini dapur ya. Terus di sini nih, yang sebelah kanan kecil ini adalah ruang administrasi guys. Oke, tadi ruang administrasi dapat berapa? Dapat 3 ya karena cuma 1. Rekam medis tadi berapa? 3 juga ya. Ya karena rekam medis harusnya sih tidak banyak orang yang akan terlalu ini gitu ya. Administrasi ini lumayan banyak gitu yang harus diurus di sini gitu ya. Di sini ada poli ya, poliklinik. Di sini ada THT, di sini ada poli gigi, poli anak. Di sini ada poli umum juga. Itu dapatnya 2 ya, masing-masing 2. Terus ada UGD nih. UGD kita kasih tadi 4 ya. UGD, laboratorium, kasir. Nah ini adalah kasir ya, ini sebelah kanan ini. Ini kasir, ini farmasi. Ini radiologi, ini musola, dan ini ruang pegawainya nih. Oke, ini sudah dijelaskan semuanya lah ya. Nah, di sebelah kanan yang lantai 2, kita mulai dari ini ruang IT 2 nih, yang di tengah nih. Ini ruang IT 2. Nah, ini nurse station 1. Ini nurse station 2. Oke. Nah, di sini ini adalah ruang inap level 1 sebelah kanan atas. Nah, kalau sebelah kanan bawah ini ruang inap level 2. Terus di ruang sebelah kiri yang bawah ini ruang inap level 3. Yang sebelah kiri atas ruang VIP. Nah, yang di bawah ini toilet gitu ya. Nah, kita masuk ke topologi jaringannya gitu guys. Topologi jaringan. Topologi di sini saya memakai hybrid gitu ya. Awalnya tree gitu ya. Di sini ada router. Ini router ya. Router, terus ke switch, terus ke PC gitu ya. Intinya. Habis itu langsung start nih. Ini switch core nih yang ada di ruang IT 1, ini adalah switch core nantinya. Langsung jadi start, bread ke switch yang lain. Terus kalian mungkin bertanya-tanya kok kayak jauh banget gitu ya. Nah, di sini nih nanti ada, kalau gak salah saya mention tadi, yang jaringannya dipisah nih antara pelanggan dan juga pegawai. Pelanggan lagi, tamu ya. Nah, di sini nih berperannya. Jadi kita akan membuat VLAN gitu ya. Kalau kalian nggak tahu, VLAN tuh virtual local area network gitu, agar nantinya nih sesuai nih si topologinya, si jaringannya sesuai dengan apa yang divisinya itu. Kalau yang administrasi dan keuangan ya di sini gitu ya, yang ini. Terus ada yang medis gitu ya, medis di sini. Terus ada yang buat pegawai gitu ya, atau enggak buat wifi gitu ya, buat wifi di sini gitu. Seperti itu guys. Nah, buat ruangan-ruangan yang tadi berhubungan dengan divisi-divisi itu nanti disambungkan lah, yang kasir ke sini, yang administrasi ke sini, rekam medis ke sini gitu ya. Ya udah di sana aja gitu. Nanti langsung sambung ke switch core. Nah, terus dari switch core nih ke sini nih. Ini buat yang medis. Jadi yang soal penyimpanan data tentang penyakit nanti di sini. Di switch yang ada di UGD. Nanti ke UGD, ke farmasi, ke radiologi, ke poliklinik, nanti diurus di switch yang sebelah sini. Terus nanti ada switch juga yang mengurus wifi. Saya simpen di poli THT atau mungkin di ruang pegawai juga bisa guys. Cuman ini kayaknya salah simpen saya. Soalnya di sini agak sempit guys ya.
Oke, nah seperti itu. Nanti tiap perangkatnya bakal nyambung ke ada yang nyambung ke switch, ada yang nyambung ke access point. Nah ini juga sama aja nih. Saya nanti bakal bikin VLAN juga di sini. VLAN-nya tuh antar ruangan gitu guys. Biar nantinya si IP-nya atau internetnya tuh cuman ada di sini gitu di peruangannya. Makanya ini access point-nya langsung ke switch core-nya. Dia nanti pakai VLAN 10, 20, 30, 40. 10 ini buat level 1, 2, 3, 4 gitu ya. Terus di sini juga beda lagi nih. Nah, ini VLAN-nya untuk si nurse station untuk para pegawainya gitu guys. Nah, mungkin segitulah ya penjelasan untuk di PowerPoint-nya. Sebenarnya ada lagi RAB gitu ya. Cuman saya gak dimasukin ke PPT ini. Jadi setelah ini kita bakal bahas ke RAB-nya, oke? Nah, ini kita sudah ada di Excel ya. Tadi saya bahas RAB ya. Nah, sebelum RAB saya lupa guys, harusnya saya membahas kebutuhan IP secara detailnya gitu guys. Kan tadi cuman kayak ya udah gitu kebutuhan IP di tiap ruangannya kayak gini. Nah, sekarang pengalamatannya gitu guys. Tadi saya lupa mentionnya di awal, harusnya ada kata menggunakan metode pengalamatan VLSM dan juga FLSM gitu ya. Nah, maksud dari FLSM sama VLSM ini apa sih? Nah, sambil jalan gitu ya. Jadi FLSM dan VLSM adalah sebuah metode pengalamatan yang dimana menggunakan subnet mask yang berbeda gitu guys. Kalau misalnya FLSM itu menggunakan prefix, bukan subnet mask, berarti prefix yang tetap gitu guys. Dan biasanya prefixnya tuh mengambil dari jumlah host tertinggi gitu guys. Misal nih kan nih hostnya nih 30 nih. Nah, nanti bakal pakai prefix 27. Nah, ke bawahnya bakal 27 terus semuanya gitu guys. Yang dimana itu mungkin buat yang kebutuhan IP-nya sedikit nih kayak yang 2, 3, 4, 5 kan itu agak hambur gitu guys. Plusnya ya kita cuman pakai prefix yang sama gitu guys. Subnet masknya juga nanti bakal sama. Plusnya itu. Cuman minusnya adalah nanti pada saat penggunaan IP-nya nanti bakal agak hambur guys. Kalau misalnya dipakai ke yang kebutuhan IP-nya sedikit, makanya kita pakai VLSM gitu guys. Yang dimana plusnya adalah variabel gitu guys, bisa fleksibel lah ya. Kalau singkatannya tuh variabel length subnet mask gitu. Jadi bisa disesuaikan dengan jumlah IP hostnya gitu guys. Seperti itu ya. Nah tadi ya kita geser. Nah ini dia, pantasan tadi kok ada yang kurang gitu ya. Nah kan tadi yang agak banyak tuh kan pasti yang WLAN gitu, yang ada di ruang tunggu, kantin, dan pegawai. Ini kita tulis paling atas. Nah tuh paling ini kan, tuh yang ini untuk WLAN. Nah kan kebutuhan IP-nya nih 30, 30, 25. Kita bakal pakai prefix 27. Nah kenapa yang dipakai prefix 27? Karena prefix 27 itu bisa menampung 30 host. Jadi pas nih sama kebutuhan dari ruang tunggu dan juga kantin. Seperti itu guys. Ya. Nah, ini di bawah juga ada nih. Dan juga si subnet masknya itu akhirannya 224. Seperti itu guys. Ya. Jadi berurut tuh kalau misalnya 27 kan 27. Prefix 27 tuh berarti 27 bit 1. Oke. Nah, berarti sisa 5 bit 0. 5 bit 0 nih kalau kalian nyari ya rumusnya untuk mencari jumlah host gitu ya, bukan nyari host, jadi jumlah host yang kira-kira bisa ditampung oleh prefixnya itu 2 pangkat Y min 2 gitu ya. 2 pangkat Y itu di sini nih yang tadi 5 bit 0, 5 tuh 2 pangkat 5 kan 32 dikurang 2 hasilnya 30. Terus ke bawahnya nih kenapa pakai 29? Nah 29 ini kan bisa menampung sampai berapa tuh? 29 berarti 3 ya. Oh iya, prefix di sini tuh maksimal 32 guys. Nah prefix 29 itu kan berarti sisa 3 ya. 2 pangkat 3 8, 8 kurang 2 6. Nah berarti bisa menampung sampai 6. 5 berarti masih bisa buat ketampung di prefix 29. Yang 4 juga sama ya, 4, 3 juga sama. Nah 2 ini sebenarnya bisa aja gitu masuk ke prefix 29.
Cuman karena ada nih prefix yang bisa nampung pas banget 2, yaitu prefix 30. Berarti sisa 2 kan, bit nolnya berarti 2 pangkat 2 4, 4 kurang 2 2 tuh. Pas nih buat prefix 30 yang bagian poli sama ini. Nah, pas nih. Tipe jaringannya yang pasti ya orang tunggu kantin sama pegawai itu WLAN. Nah, ini dia cara untuk pengalamatannya seperti apa. Nah, kalian bikin seperti ini ya, seperti ini. Pastikan yang paling atas itu adalah ruangan yang paling banyak sih kebutuhan hostnya. Seperti ini kan, ruang tunggu ini kan paling banyak nih sama kantin, yaitu bebas lah kalian mau nentuin yang mana dulu yang mau ditulis, karena sama-sama 30 ya bebas. Nah, ini untuk IP awalnya ini bebas, gimana kalian mau 192.168.0 berapa bebas, cuman saya pilih ini gitu ya. Nah, yang di sini nih IP network kalian mulai dari 0. Oke. Nah, setelahnya ditambah 1. Jadi IP networknya 200.71.19.0, IP awalnya atau default routernya nanti kalau kita mau konfigurasi di Cisco paket tracer ya, itu 200.71.19.1. Nah, kenapa IP akhirnya tiba-tiba 30 nih? Karena gini, cara buat ngitung IP akhir dan broadcast sampai seterusnya itu kan ini prefix 27 ini nampung 30 host kan ya, nampung 30 host. Nah, 30 host ini kita tambah dari IP network gitu guys, ngerti gak sih? Jadi IP network ditambah host. Cara menentukan IP akhir adalah nih, cara menentukan IP akhir adalah IP network ditambah jumlah host. Jumlah host dari prefixnya ya, bukan jumlah host yang di sini maksudnya. Jumlah host yang dapat ditampung si prefixnya. Prefix 27 kan ini bisa nampung 30 host. Ya udah berarti 0 tambah 30 berarti 30. Nah, IP broadcastnya adalah 31. Oke, nah seterusnya nih IP network di kantin jangan 31 lagi karena sudah dipakai di IP broadcast di ruang tunggu. Lanjutkan jadi 32. Kesininya IP awalnya 33. Nah, IP akhirnya nih karena kebetulan hostnya 30 dan prefixnya juga 27. Tuh, ya udah 32 ditambah 30 jadi 62, 63 gitu guys. Seperti itu ya. Oke. Nah, kita lanjut nih ke sini. Ke ruang pegawai juga sama nih. Yang ngasih prefix 27 nih, ya udah. Kan ini 63, 64, terus 64, 65. Nah, buat cari IP akhirnya 64 tambah 30 94, ini 95 96 gitu ya. Nah, ini kan 97 lanjut. Nah, bedanya di sini kan beda prefix 29 gitu ya. 96 ditambah 6 102 gitu ya. 102 broadcastnya 103 lanjutnya 104 di IP network di UGD ini lanjutnya 105. Ini kan prefix masih 29, nampungnya 6, berarti 104 tambah 6, 110. Begitu seterusnya. Prefix 30 ini bisa menampung sampai 2 host, berarti 160 tambah 2, 162. Terus aja gitu sampai 179 adik-adik. Seperti itu guys. Itu baru di lantai 1. Nah, di lantai 2-nya kita ya udah tinggal samain aja kayak tadi. Oke. Nah, karena kita menggunakan jaringan yang berbeda gitu ya antara lantai 1 dan lantai 2, berarti IP-nya juga harus dibedakan gitu ya. Karena IP si ininya belakangnya maksimalnya sampai 255. Makanya kita pakai jaringan yang berbeda, guys. Oke. Ini kan prefix 27 menampung 30 host berarti 0 1 30 31 ya. Seperti itu. Nah, di bawahnya 32 33. Berarti 32 bisa nampung host 30 kan prefix 27. Ya udah 32 tambah 30 62. Lanjutannya broadcast 63 64 terus aja gitu sampai sini. Tuh, masih lanjut nih 96 tambah 30 126 127 128. Prefix 29 bisa nampung sampai 6. Kan 128 129 128 tambah 6 134 134 135 dan seterusnya sampai akhir guys, seperti itu. Nah, ini kan ruang inap nih pasti bakal wireless gitu ya, seperti itu guys. Nah, oke, itu untuk pengamatan IP-nya guys. Nah, kita lanjut ke RAB-nya guys. Nah, ini dia guys.
Kalian mungkin agak kaget gitu ya dengan harga 41.500.000. Tapi jangan salah guys, di sini alat-alatnya nih emang agak mahal gitu ya, tapi sebanding dengan kualitasnya gitu guys. Karena alat-alat di sini yang ditawarkan ini emang lumayan cukup memberikan kualitas yang bisa memberikan keamanan gitu untuk jaringan di rumah sakit ini guys. Nah, ini nih kita router punya dari TP-Link guys, TP-Link ER7206 4 port dengan seharga 2.150.000. Kita beli dua, harganya total menjadi 4.300.000 gitu guys. Oke, kita lanjut switchnya nih, kita switch ada dari TP-Link juga guys. Kita kalau kalian nih sebenarnya semuanya dari TP-Link guys. TL ini tuh maksudnya dari TP-Link gitu. 3428 ini jumlahnya 24 port, dan switch yang saya pilih di sini switch yang manageable agar nantinya bisa menggunakan VLAN gitu. Kalau misalnya unmanageable itu tidak akan bisa menggunakan fitur VLAN teman-teman ya. Harganya ini 3.850.000, saya beli dua. Nah, switch yang 24 port ini saya gunakan sebagai switch core nantinya ya. Saya beli dua, total menjadi 7.700.000 rupiah. Oke. Nah, selanjutnya ada switch TP-Link SG1060DE gitu ya, yang bisa menampung sampai 16 port. Harganya 1.284.000 ya. Nah, saya beli 5 nih switch ini di sini gitu ya. Yang 16 port ini adalah switch distribusi gitu ya. Jadi nanti untuk setiap untuk setiap distribusi di setiap VLAN lah ya, VLAN nanti pakai switch ini gitu guys, sesuai di denah atau di topologi tadi ya tuh. Kalian bisa lihat di sini. Sebentar guys. Nah, switch yang satu ini, 2, 3, 4 dan 5 di sini itu adalah switch yang 16 port. Nah, yang di sini nih yang dekat sama router itu yang 24 port. Seperti itu guys. Oke, kita lanjut ya. Saya beli 5 nih tadi total. Jadi 6.420.000 rupiah. Nah, kita lanjut nih ke access point nih. Kita butuh access point yang buat wifi-nya. Sama dari TP-Link tipe EAP610. Harganya per satuan 2.565.000. Nah, kita langsung saja menggunakan kabel LAN Cat 6 gitu ya. Yang itu kalau gak salah ingat saya itu bisa sampai 1 Gbps atau 10 Gbps gitu ya si bandwidthnya, yang dimana itu sudah kenceng banget loh, bisa menampung daya atau data sebesar itu. Kita beli 2 box karena kalau tidak salah, tadi saya sudah menghitung kira-kiranya untuk kabelnya 2 lantai gitu ya, itu kurang lebih 350 meter. Nah, sementara per boxnya itu hanya bisa punya 305 meter aja nih. Nah, makanya saya pilih 2 gitu, beli 2 biar nantinya kalau misalnya ada sisa ya bisa buat misal mau nambah jaringan atau mau memperpanjang jaringan, atau mungkin ada kabel yang rusak bisa diganti, masih ada sisa gitu ya. Harganya 2.315.000, beli 2 4.630.000. Nah, totalnya semuanya ini ada 41.500.000 rupiah. Oke, jadi untuk RAB dan kebutuhan IP segitu aja ya. Nah, setelah ini kita bakal langsung konfigurasi di Cisco Packet Tracer ya. Jadi setelah tadi kita menggunakan Canva untuk PPT, Excel untuk kebutuhan IP, menghitung kebutuhan IP dan juga RAB, sekarang kita menggunakan Cisco Packet Tracer untuk simulasi jaringannya gitu guys, simulasi konfigurasi jaringan di rumah sakit 2 lantai ini guys. Oke teman-teman semuanya, kita sekarang sudah berada di halaman Cisco Packet Tracer gitu ya. Kita akan langsung saja konfigurasi simulasi jaringan di rumah sakit 2 lantai tadi ya, sesuai dengan denah. Nih kita pertama-tama kita ke routernya ya, kita konfigurasi router untuk melakukan DHCP ke seluruh perangkat yang ada di rumah sakit di lantai pertama dulu ya. Kita konfigurasikan, kita isi dengan IPv4 nya dengan 271.19.1. Nah, di sini ya diisi dengan IP awal gitu, IP awal dari yang sudah kita alamatkan tadi ya di Excel tadi ya. Oke, ini sudah di config. Setelah itu kita langsung saja ke CLI, kita exit gitu ya, kita exit. Setelah itu kita kasih komen gini, IP DHCP pool lantai 1. Nah, di sini namanya bebas, kalian mau namanya ya apapun boleh lagi, gimana terserah kalian. Nah, ini kita sudah berada di
CLI nya tadi ya. Kita lanjutkan. Setelah dikasih nama tadi ya, selanjutnya kita masukkan IP network dari jaringan di lantai 1 ya, 71.19.0.255.255.255.0 gitu ya. Setelah diisi dengan IP network dan juga subnet masknya, kita enter. Setelah itu kita tambahkan juga default router 200.71.19.1 ya gitu, IP gateway atau IP awal dari pengalamatan kita di jaringan lantai 1 gitu ya. Oke, setelah ini sudah hijau. Setelah ini kita langsung saja ke switch core-nya ya, switch core di lantai 1. Kita ke CLI nya langsung. Sebelum itu kita enable dulu, setelah itu configure terminal. Nah setelah itu kita langsung saja VLAN 10. Oke, nah kita kasih nama nih, kita kasih nama bebas, cuman saya mau kasih namanya administrasi dan uang ya. Terus kita exit. Setelah itu kita bikin VLAN 20, name-nya medis, oke. Karena ini untuk kebutuhan medis gitu ya. Exit. Setelah itu kita kasih nama lagi VLAN 30, namanya itu wifi. Kita exit. Nah setelah semuanya sudah terberi gitu ya namanya, jadi kita gini INT FA 0/2. Oke, setelah itu kita jadikan ini sebagai mode akses agar bisa mengakses ke VLAN yang sudah tadi kita buat gitu ya. Oke, ini sudah. Kita exit, kita lanjut ke yang lainnya. Oke, switch port mode akses, kita ulangi juga hal yang sama di VLAN yang. Oke, kita lanjutkan ya. Tadi ada sedikit masalah gitu ya, dan setelah dilihat-lihat ternyata masih jalan ya. Ternyata tuh VLAN 10 tuh ADM dan masuk ke port 2, ini juga masuk ke port 3 gitu ya, yang medis. Nah tinggal kita masukkan yang wifi guys. Oke, kita configure terminal lagi, kita INT FA 0/4 0/4 ya. Oke, kita switch port mode akses tadi seperti yang awal ya, switch port akses VLAN 30, exit. Nah setelah itu kita exit lagi, kita kasih right, salah. Nah WR juga sudah cukup ya, jadi oke, kita coba show VLAN lagi. Nah ini sudah tersambung ya teman-teman, statusnya sudah aktif, yang wifi masuk ke VLAN 30 gitu ya. Nah setelah ini kita langsung ke switch yang ada di distribusinya. Pertama kita kesini dulu guys. Ini portnya sampai berapa? 11 ya, sampai 11. Lalu kita kasih komen INT range FA 0/2 sampai 11. Lalu kita kasih perintah yang sama di switch core tadi ya, switch port akses VLAN 10. Nah ini pasti bakal kayak gini. Kita langsung exit, lalu kita INT FA 0/24 agar nantinya switch core mode terang gitu ya, agar dia kembali ke mode terangnya ya. Oke, kita exit, kita kasih WR. Oke, kita show lagi VLAN-nya agar memastikan gitu ya. Oke, ini sudah dapat ya. Oke, kita lanjutkan ke switch yang kedua, switch medis ya tadi VLAN-nya. Nah ini kita enable, configure, salah, configure terminal, sama lakukan tadi ya, RA FA 0/2 sampai berapa tadi kita belum cek ya, sampai port 12 port ya, sampai 12 port tadi, sampai 12. Switch port mode akses
switch port akses VLAN 20. Nah ini sama tadi ya, switch port akses VLAN 20, exit kita INT FA0/24, switch port mode terang, exit. Nah setelah itu kita WR aja, right, biar tersimpan gitu ya. Setelah itu kita show lagi VLAN-nya. Nah oke, ini sudah ada ya VLAN 20 dan statusnya aktif ya. Oke, ini sudah, kita ke switch yang satunya lagi yang mengurus wifi ya. Oke, seperti biasa kita enable configure terminal. Setelah itu kita int rafa 0/2 sampai berapa ini guys, sampai 4 berarti ya, sampai 4. Terus kita masukkan mereka ke mode akses gitu ya, switch port akses VLAN 30. Oke, setelah itu kita int fa0/24, kita masukkan mereka kembali ke mode terang gitu ya, exit. Nah setelah itu kita write, setelah itu kita show VLAN. Nah oke, sudah masuk semuanya ya yang wifi. Nah setelah ini kita testing guys, kita coba testing, kita coba apakah mereka bisa berkomunikasi di sini. Oke, sukses ya. Ini dari yang VLAN yang administrasi dan uang gitu ya, dan keuangan. Coba kita dari rekam medis ke kasir. Successful ya, kelihatan. Oke, mari kita coba dari resepsionis ke sini guys, ke UGD coba ya. Set. Nah violet, itulah fungsi dari VLAN tadi guys, bisa mencegah gitu agar komunikasinya tuh hanya ada yang di VLAN itu saja gitu, nggak menyebar ke VLAN yang lainnya. Coba kita dari sini bisa tuh ya, successful. Terus kita coba dari yang ini gitu ya, laptop ke radiologi. Nah nggak bisa guys ya, karena itu dia, karena ada VLAN seperti itu guys. Nah tadi kan sudah dikonfigurasikan gitu ya VLAN-nya. Kita lihat nih apakah mendapatkan. Nah ini dapat ya IP-nya, hasil dari DHCP tadi di router gitu ya, dapat nih 1. Intinya kalau misalnya si default gateway-nya sudah berubah sesuai dengan apa yang kita konfigurasikan di router, berarti dia sudah dapat guys. Oke, nah selanjutnya kita bakal mengkonfigurasi di lantai 2-nya gitu guys. Oke, setelah ini kita bakal lanjut ke switch core-nya ya adik-adik. Kita ke CLI-nya langsung. Jangan lupa kita enable seperti biasa, configure gitu ya. Setelah itu kita langsung kasih VLAN 10 dengan nama level enggak L1 deh, enggak, name-nya L1. Kita exit. Setelah itu kita VLAN 20, kita kasih nama L2, name L2, exit. Setelah itu kita kasih VLAN 30, name-nya L3, exit. Setelah itu kita VLAN 40, name-nya VIP, kita exit. Nah oke, kita kasih sampai VLAN segitu aja ya. Oke, setelah itu kita akan langsung saja masukkan si port-port yang tersambung tadi ke VLAN-nya. Level 1 ini kita ke port berapa ini guys? 5 ya, 5. Oke, 5. Oke, FA5, switch port mode akses, lalu switch port akses VLAN 10 ya, sesuai. Kita exit. Setelah itu kita ini lagi int fa0 per berapa. Oke,
7, port mode akses, port akses VLAN 20. Setelah itu kita exit, lalu kita kesini ya men. Port mode akses, switch port akses VLAN 30, exit. Lanjut kita YT FA0/4, switch port mode akses, port akses VLAN 40, exit. Kita exit coba ya. Kita show VLAN. Nah, ini sudah pada aktif semua ya. Kita terus enter. Nah, kita write deh. Oke, sudah ya. Nah, kita tes dulu nih apakah pada mendapatkan perangkat semuanya. Tes kita dari sini guys. Oke, udah sama ya. Di sini dong salah. Nah, udah dapet ya. Oke, sudah dapet. Salah. Udah dapet. Sudah dapet ya. Oke, kita tes di yang switch atau di inner stationnya ya. Kita di HCP kan dulu. Oke, sudah dapat ya, default ininya sama. Di HCP kan, oke dapat. Oke, sekarang kita coba untuk berkomunikasi gitu ya. Dari sini sampai sini ke sini successful. Misalnya dari sini ke sini tidak bisa. Oke, dari sini ke sini misal nggak bisa gitu ya. Oke, berarti sudah VLAN-nya bekerja gitu ya adik-adik. Oke, mungkin cukup sekian ya. Jadi seperti itu konfigurasi simulasi jaringan di Cisco Packet Tracer gitu ya, untuk jaringan internet di rumah sakit 2 lantai yang telah saya buat. Kurang lebih seperti itu. Kalau misalnya masih ada yang kurang jelas, mohon dimaafkan. Ya mungkin cukup sekian ya atas perhatian dan juga terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.